Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Ada Apa Denganmu?" yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar satu dari 3 perumpamaan yang diwartakan oleh penginjil Lukas tentang kemurahan hati Allah yang menghendaki setiap orang bertobat dan diselamatkan. Lukas bab 15 mengisahkan fakta yang dialami orang-orang yang terpinggirkan dan dikucilkan. Mereka mengalami kebahagiaan karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup mereka. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat keberatan dengan apa yang diperbuat Yesus. Kata mereka, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Mereka itu sedang mengajukan protes atas tindakan Yesus. Dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus tidak ingin mempersalahkan sikap mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sebenarnya tidak rela kalau Yesus sebagai seorang guru dinajiskan hidupnya karena bergaul dengan orang-orang berdosa. Namun Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa, agar mereka bertobat." Lalu Tuhan Yesus mengedepankan 3 buah perumpamaan untuk semua orang yang ada di situ. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Injil hari ini mengedepankan yang terakhir tentang anak yang hilang. Saudara-saudari terkasih, kisah yang ada dalam perumpamaan yang terakhir yang diwartakan gereja pada hari ini sudah akrab di telinga kita. Dikisahkan seorang anak bungsu yang meminta bagian warisan dari bapaknya, yang menurutnya menjadi bagian dan haknya. Permintaan itu dikabulkan sang ayah. Dengan harta yang dimilikinya, anak bungsu itu pergi dari rumah bapaknya dan mulai hidup berfoya-foya. Namun, karena dia tidak menghasilkan apa-apa, selainkan memanfaatkan harta yang ada padanya, hartanya makin berkurang dan akhirnya tidak bersisa. Ia tentu saja masih butuh untuk makan, tetapi yang terjadi tidak ada orang yang peduli padanya. Bahkan ampas makanan babi pun tidak diberikan kepadanya. Lalu anak bungsu itu teringat akan kebaikan hati bapaknya. Ia menyayangi anak-anaknya, bahkan juga mengasihi orang upahannya.
tetapi dia sendiri menderita. Saudara-saudari terkasih, anak bungsu yang telah meninggalkan rumah bapaknya itu akhirnya memberanikan diri untuk pulang ke rumah lagi. Ia bahkan berkata bahwa dia telah berdosa dan tidak pantas diperlakukan sebagai anak. Sudah cukup baginya kalau dia diperlakukan sebagai salah seorang upahan bapaknya. Namun, lihatlah apa yang terjadi ketika bapaknya melihat kedatangan anak bungsunya itu. Ayahnya berlari mendapatkan dia lalu merangkulnya. Ayah yang sangat mencintai anak bungsunya itu amat bahagia melihat kepulangan putra kesayangannya itu. Ia menyuruh orang upahannya mengadakan pesta penyambutannya. Ia memberikan jubah terbaik serta cincin terindah di jari anaknya. Bukan air susu sebelanga rusak oleh nila setitik, tetapi penolakan seorang anak pada kasih Bapa dilupakan oleh Allah karena anaknya itu mau dan berani pulang ke rumah bapaknya. Namun, apa yang terjadi dengan anak sulung dan kakak si bungsu ini? Ia tidak terima dengan perlakuan baik ayahnya itu. Ia protes kepada bapaknya. Mengapa Bapak berlaku seperti itu? Aku ini telah bertahun-tahun melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Mengapa bapaknya berlaku tidak adil kepadanya? Mengapa anak yang telah durhaka ini justru disambut dengan meriah dan penuh sukacita? Saudara-saudari terkasih, mungkin kita akan memiliki sikap yang sama dengan si anak sulung kalau memperhatikan tingkah laku si anak bungsu. Enak aja, sudah menyakiti hati Bapa, pulang-pulang malah disambut dengan pesta pora. Tapi mungkin ada di antara kita yang berkata begini, "Ada apa denganmu, bro? Mengapa engkau tidak bisa menerima bapamu yang baik hatinya itu? Bukankah engkau mestinya bahagia karena adikmu pulang ke rumah?" Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang protes pada Yesus, yang bergaul dengan orang-orang berdosa itu, mendapatkan jawabannya. Mereka itu sama seperti anak sulung yang merasa tidak berdosa dan merasa diri benar. Mereka tidak rela pada penerimaan Yesus kepada orang-orang yang berdosa itu. Inilah kata-kata yang ditujukan kepada mereka. Sebagaimana sudah saya kutip di awal renungan hari ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hari ini kita diingatkan oleh Gereja Kudus untuk bertobat, tetapi juga harus membantu orang lain yang sesat jalannya untuk menemukan jalan pulang kepada Bapa yang Maha Rahim. Jangan kita berlaku tidak adil kepada saudara kita
yang berani bertobat. Apakah aku sudah memiliki sikap yang adil kepada saudara yang mau bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang terus berusaha menaati perintah-perintah-Mu. Mampukanlah kami membantu saudara yang sesat untuk bertobat dan kembali ke rumah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.